Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri ular berkepala manusia. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama seperti biasanya, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya sudah, kita mulai saja ya teman-teman ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Hari bahagia akhirnya tiba. Hari di mana aku bersanding dengan lelaki yang sangat mencintaiku, dan aku pun sangat mencintainya. Ya, itu hari pernikahanku dengan Mas Anton. Aku berpacaran 1 tahun dengannya. Meski usia perkenalan kami sangat singkat, tapi Mas Anton sangat dewasa. Buktinya dia berani melamarku pada kedua orang tuaku dan tentu saja aku semakin mantap untuk menjadi pendamping hidupnya. Perkenalkan, namaku Sinta. Usiaku 18 tahun. Waktu itu masih kelas 3 SMA saat berpacaran dengan Mas Anton. Mas Anton menikahiku setelah hasil kelulusanku baru dibagikan. Ya, 1 minggu setelah itu aku menikah dengan Mas Anton dan usiaku tepat baru menginjak 19 tahun. Tapi aku rasa tidak jadi masalah. Meski aku menikah muda, toh Mas Anton adalah pekerja keras. Orang tua Mas Anton juga memiliki sebuah usaha cukup maju. Pernikahan itu adalah puncak dari sekian bukti cinta Mas Anton padaku. Tidak bisa lagi ku gambarkan betapa dia adalah lelaki idaman menurutku. Menginjak 3 bulan usia pernikahan kami, betapa bahagianya aku dan juga Mas Anton saat tes pack yang kami gunakan untuk uji kehamilan ternyata menunjukkan garis merah 2. Artinya aku hamil dan sejak saat itu seakan semua kebahagiaan menghampiri keluarga kecilku terus-menerus. Aku dan Mas Anton masih tinggal dengan orang tua. Tepatnya orang tua Mas Anton maklum pengantin baru, masih butuh bimbingan. Tapi walaupun aku hanya menantu, ibu mertuaku sangat baik sekali. Beliau memperlakukan aku layaknya anak kandung. Tidak ada bedanya dengan Mas Anton atau adik-adik Mas Anton yang lain. Saat usia 4 bulan usia kandunganku, entah mengapa keadaanku makin tidak karuan. Banyak kejadian aneh yang kutemui, apalagi saat menjelang azan subuh. Banyak suara-suara aneh yang berdesis berbisik di luar ruang kamarku. Parahnya adalah malam di saat Mas Anton pulang larut malam. Jam 1 dini hari Mas Anton baru pulang dari kerjaannya karena lembur. Aku yang sudah pulas tertidur dari pukul 9 malam harus bangun melayani Mas Anton barangkali butuh sesuatu. Baru setelah Mas Anton membersihkan badannya, ia mengajakku istirahat kembali. Tapi tidak denganku. Aku tidak bisa kembali tertidur padahal Mas Anton sudah duluan pulas dibuai mimpi. Kemudian terdengar suara desisan itu kembali dan aku dengar di luar kamar. Kulirik jam dinding menuju pada angka 3 dini hari. Makin keras desisan itu mirip suara ular. Aku beringsut memeluk erat Mas Anton yang tidak bergeming. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku sangat ketakutan. Mas, bisikku pada Mas Anton. Aku takut ada suara aneh di luar. Bisikku lagi pada Mas Anton. Mas Anton tidak menjawab bisikanku. Dia malah mendengkur makin keras. Rasa penasaran mulai menelisik hatiku. Ingin rasanya aku tahu suara apa yang selama ini mengganggu tidurku malam itu. Segenap keberanianku kumpulkan, aku menyibak selimut yang membalut tubuhku, beranjak dari tempat tidur dan menghampiri pintu. Bukan, aku bukan ingin keluar kamar.
melainkan aku ingin mengintip dari lubang kunci pintu kamarku. Siapa tahu dengan aku mengintip dari lubang kunci itu, aku akan segera mendapat jawaban untuk semua ketakutanku selama ini. Bismillah, jikapun aku pingsan, aku masih di kamarku bersama suamiku. Ku atur napas berkali-kali, mencoba rileks. 1, 2, 3. Aku membungkuk. Aku benar-benar meneliti keadaan di luar kamar lewat lubang kunci pintu kamarku. Aku semakin memicingkan mataku. Aku berusaha meneliti secara seksama bagaimana keadaan di luar kamar lewat lubang kecil itu. Tidak ada apapun. Jantungku yang tadinya berdegup kencang kini mulai stabil. Ku sudahi rasa penasaranku setelah tidak ada apapun yang kurasa aneh. Aku berbalik membelakangi pintu kamar untuk kembali ke atas tempat tidur bersama Mas Anton. Tapi tiba-tiba, brak! Pintu kamarku seperti ditendang seseorang. Seketika itu, aku langsung meloncat ke atas ranjang dan memeluk erat tubuh Mas Anton. Sebuah mobil hitam menghadang langkahku. Aku menoleh ke arah kaca pintu mobil itu. Ada apa? Tanyaku, tidak ada jawaban. Siapa di dalam? Tanyaku lagi. Seorang anak kecil menurunkan kaca pintu mobil itu. Aku anaknya Marfuah, ucap anak itu. Aku tertegun. Marfuah adalah nama mertuaku, sedangkan aku tidak pernah melihat adik Mas Anton yang memiliki wajah seperti dia. Keluarlah, pintaku. Tidak, aku tidak akan keluar sebelum kau izinkan aku untuk tinggal bersamamu, tukas anak itu. Iya, tapi jangan sekarang. Aku bilang Mas Anton dulu, jawabku. Anak itu membuka pintu mobilnya dan sebagian tubuhnya bisa kulihat. Astagfirullah, betapa kagetnya aku saat sebagian tubuh anak itu tidak berbentuk manusia, melainkan hewan. Sayang, bangun. Seseorang memanggilku. Tubuhku seakan diguncang berkali-kali sebelum aku terbangun dari mimpi yang baru saja aku alami. Astagfirullah, ucapku. Kenapa sayang? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Mas Anton sembari mengusap peluh yang membasahi dahiku. Iya mas, jawabku singkat. Mas Anton memberiku segelas air dan aku langsung meminumnya. Tenangkan pikiranmu dulu, habis itu sholat subuh, pinta Mas Anton. Aku mengangguk. Mas Anton mencium keningku dan mengelus lembut perutku yang belum mulai membesar. Usai sholat subuh pada kala itu, aku kembali kepikiran tentang kejadian yang ku alami semalam dan mimpiku yang belum sempat selesai. Anak itu jawab. Iseng aku menanyakan tentang adik-adik Mas Anton saat aku dan juga Mas Anton olahraga pagi. Sekedar jalan santai, tapi itu menyenangkan dan rutin kami lakukan setiap pagi. Mas, sejak pacaran kan aku cuma ke rumah Mas Anton beberapa kali. Selain Hani dan juga Ulfa, apakah Mas Anton punya adik lagi? Kenapa kamu nanya gitu? Enggak penting sayang. Adik Mas Anton ya cuma Hani dan juga Ulfa. Lagian dulu bapak meninggal setahun setelah kelahiran Ulfa. Oh begitu ya. Kamu ini. Mas Anton mengusap lembut kepalaku yang dibalut jilbab dan menggandeng lenganku. Lantas apa maksud dari mimpiku semalam? Apakah itu hanya bunga tidur? Entah kenapa, sejak semalam perutku rasanya tidak karu-karuan. Melilit tapi bukan ingin buang air. Ini lebih seperti dicabik-cabik dari dalam. Mas, sakit banget mas, gak kuat. Aku meringis mengekspresikan rasa sakit yang ku alami. Kita ke dokter ya sayang. Mas Anton terlihat begitu panik sembari menuntunku keluar kamar. Sinta, kenapa kamu nak? Tanya Ibu Marfuah, mertuaku. Raut wajahnya berubah panik saat melihatku berjalan tertatih dituntun oleh Mas Anton. Aku tidak menjawab. Rasa sakit yang melilit di perutku membuat moodku hilang. Nggak tahu ini bu, dari semalam Sinta kesakitan, jawab Mas Anton. Ibu Marfuah pun mencoba memeriksa perutku. Beliau mengusap-ngusap perutku beberapa kali. Iya An, bawa Sinta ke rumah sakit sekarang. Ibu Marfuah semakin panik setelah mengelus perutku.
Aku yang sudah tidak karuan tidak bisa lagi berkata-kata. Rasanya ingin pingsan menyergap tubuhku dan segera aku kemudian seketika lemas. Seperti kehilangan banyak tenaga dan juga ambruk di pelukan Mas Anton. Sinta, kuat sayang. Mas Anton semakin panik. Ibu Marfuah tidak kalah panik. Beliau yang memang lancar berkendara mobil segera mengeluarkan mobil dari garasi untuk membawaku ke rumah sakit. Kubuka pelan mataku dan memegang kepalaku yang terasa pening. Kulihat Mas Anton duduk terlelap menyandarkan kepalanya di atas tempat tidur yang kutempati. Mas Anton, ucapku lirih. Iya sayang. Mas Anton terbangun dari tidurnya. Aku di mana? Tanyaku. Kamu di rumah sakit sayang. Istirahatlah, jangan banyak gerak-gerak dulu. Mas Anton menghentikan tubuhku yang mencoba untuk duduk. Aku udah gak apa-apa kok mas. Perutnya gimana sayang? Apa udah gak sakit lagi? Kuraba perutku mencoba merasakan sesuatu. Gak apa-apa kok mas. Emang tadi dokter bilang apa mas setelah memeriksaku? Tanyaku pada Mas Anton. Raut wajah Mas Anton berubah sedih. Dia hanya menggeleng. Aku tahu Mas Anton sedih mungkin karena keadaanku saat ini yang menjadikannya begitu sedih. Mas gak usah sedih ya. Ku genggam erat tangan Mas Anton. Iya pasti. Mas Anton mengusap rambutku dan mengecup keningku penuh cinta. 2 hari aku di rumah sakit. Setelah keadaanku membaik, kuputuskan untuk pulang ke rumah. Tapi lagi-lagi perutku melilit tidak karuan saat di rumah. Kali ini seperti ada sesuatu yang berjalan dalam perutku. Geleser-geleser kalau orang Jawa bilang. Entah apa ini. Sedikit hilang, sedikit kambuh. Mas Anton dengan telaten mengurusku. Perutku yang memasuki usia 7 bulan membuatku semakin susah untuk beraktivitas. Mas, aku ingin ke rumah ibu, menginap beberapa hari di sana. Mungkin sampai keadaanku membaik. Gimana mas? Pintaku pada Mas Anton. Sayang yakin ingin menginap di rumah ibu. Mas Anton mencoba meyakinkanku. Iya mas, aku gak bisa kayak gini terus. Gak enak, aku merajuk. Iya sayang, kita ke ibu ya. Mas Anton setuju. Aku mulai berkemas membawa apa saja keperluanku untuk kubawa ke rumah ibu. Mas Anton tidak bisa ikut menginap di rumah ibu mengingat tempat kerjanya lebih dekat dengan rumah ibu mertua. Tapi tidak masalah, Mas Anton akan menjengukku sesering mungkin katanya. Bu, Sinta pulang dulu ya bu. Pamitku pada ibu Marfuah. Iya Sin, bawa ini untuk ibu bapakmu. Ibu Marfuah menyodorkan pinggisan berupa parsel buah-buahan. Ya ampun bu, ibu gak usah repot-repot loh. Sinta gak enak. Udah gak apa-apa, bawa aja ya, paksa ibu Marfuah. Aku masuk ke dalam mobil bersama Mas Anton. Ibu Marfuah memperhatikan kami yang mulai menjauh, sementara aku memperhatikan ibu Marfuah lewat kaca spion mobil. Tapi apa yang kulihat, benarkah? Aku mengucap beberapa kalimat aku untuk memastikan pandanganku, tapi tetap saja itu yang kulihat. Aku melihat tubuh ibu Marfuah berubah menyerupai ular dengan wajah masih ibu Marfuah. Dia tersenyum menyeringai, menakutkan sekali. Astagfirullah, astagfirullah, teriakku. Mas Anton buru-buru menghentikan mobilnya. Kenapa sayang, ada apa? Mas Anton mengguncang lembut tubuhku dan memelukku. Itu mas. Aku menunjuk ke arah spion mobil. Mas Anton meneliti ke arah spion mobil. Ada apa di spion? Tanya Mas Anton panik. Aku melihat ke arah spion dan memang ibu Marfuah sudah tidak nampak lagi di sana. Tapi aku benar-benar melihatnya, sungguh. Tidak mas, tadi cuma salah lihat kali aku. Alihku. Sayang, mungkin kamu terlalu kecapean, jadi banyak mengalami hal-hal yang aneh yang sebenarnya nggak terjadi. Ujar Mas Anton yang kembali menyalakan mesin mobil. Iya mas, aku capek, jawabku melunak. Sungguh kejadian demi kejadian yang ku alami membuatku semakin tidak betah tinggal di sana. Tapi kenapa hanya aku? Kenapa Mas Anton sama sekali tidak pernah mengalami hal serupa denganku? Dan sebenarnya siapa ibu Marfuah ini? Kurasa ada yang aneh dengan ibu mertuaku itu.
Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan sukacita. Begitupun bapak. Rumah ibu Marfu'ah sebenarnya tidak begitu jauh. Jaraknya hanya 30 menit dari sini ke sana. Tapi karena kesibukan Mas Anton dan kondisiku yang sedang hamil, membuatku sungkan untuk sekedar berkunjung ke rumah ibuku. Aku ceritakan semua kondisiku sekarang ini kepada ibu dan bapak mengenai kejadian yang sering aku alami semenjak hamil. Dari suara desisan tengah malam dan perutku yang kadang mengalami sakit yang kurasa tidak wajar. Aku juga menceritakan tentang apa yang baru saja aku saksikan sebelum datang ke sini, tentang Ibu Marfu'ah yang berubah menjadi sosok mengerikan pada kedua orang tuaku setelah Mas Anton pamit untuk pulang. Sebenarnya apa yang aku alami, Bu, Pak? Tanyaku risau. Ibu dan bapak saling pandang, sepertinya bingung jawaban apa yang hendak mereka berikan untuk pertanyaanku. Begini, Sin. Besok ibu sama bapak coba pergi ke Kiai Hasan ya. Siapa tahu beliau bisa memberi jawaban tentang apa yang terjadi dengan kamu. Bagaimana, Bu? Bapak menatapku, kemudian meminta persetujuan pada ibu. Iya, Pak. Ibu setuju, Pak. Jawab ibu. Tiba-tiba perutku kembali melilit, seperti ada yang berjalan melingkar di dalam perutku. Aku mendengar bunyi dari dalam perutku. Kerusak. Dan seperti desisan, astagfirullah, ibu, sakit, Bu. Aku berteriak mengekspresikan rasa sakitku ini. Ibu dan juga bapak seketika panik dengan keadaanku. Sementara ibu mengelus perutku, bapak mengambil air hangat untuk mengompres perutku. Malam itu kami semuanya panik, tidak tahu harus melakukan apa untuk menyembuhkan sakit di perutku. Sampai lupa aku dengan bingkisan yang Ibu Marfu'ah berikan untuk orang tuaku. Kulihat bingkisan itu masih di ruang tamu, persis di tempat yang tadi malam aku letakkan. Bu, ini semalam aku lupa mau ngasih ke ibu, ini dari ibunya Mas Anton. Aku menyodorkan bingkisan itu pada ibuku. Sini, Sin, taruh bingkisannya. Ibu menarik paksa pundakku dan mendudukkan aku di kursi ruang tamu. Sin, tadi bapak dan ibu udah ke Kiai Hasan. Ini bukan suuzon atau apa ya, Sin? Mimik wajah ibu berupa panik. Kenapa, Bu? Tanyaku penasaran. Mertuamu itu. Ibu tidak meneruskan ucapannya. Kenapa dengan Ibu Marfu'ah? Aku semakin penasaran. Ibu kemudian membisikkan sesuatu yang tidak bisa aku percaya tentang Ibu Marfu'ah mertuaku sendiri. Nggak mungkin itu, Bu. Beliau itu baik banget sama Sinta. Aku menyangkal. Baik memang. Ibu tadi malam mimpi aneh tentang mertuamu itu. Mimpi apa, Bu? Tanyaku penasaran. Mobil ibunya Mas Anton kesini. Terus pas ibu buka, ibu lihat anak kecil. Anak kecil itu tubuhnya ular, kepalanya manusia, Sin. Tutur ibu. Anak kecil bertubuh ular. Aku jadi ingat tentang mimpi yang sama yang pernah ku alami saat kandunganku masih usia 4 bulan. Ibu masih bercerita tentang mimpinya semalam. Aku mengelus lembut perutku yang tiba-tiba sakit. Sambil meringis menahan rasa sakit, aku tetap mendengar cerita ibu. Pas ibu tanya, kamu anak siapa? Dia menjawab katanya anak Ibu Marfu'ah. Ibu bilang, ya kamu kalau anaknya Marfu'ah pulang sana jangan di sini, tutur ibu. Terus anak itu pergi. Aku menebak. Iya, Sin. Kamu tahu nggak? Pas anak bertubuh ular itu pergi, dia menoleh sambil bilang, ya ini aku pergi. Dan pas noleh itu wajahnya mirip mertuamu. Ibu bergidik ngeri saat bercerita mengenai mimpinya. Wah, sakit ini tidak bisa kutahan. Kali ini benar-benar kencang dan lebih cepat gerakannya. Bu, Sinta nggak kuat ini, Bu. Sakit banget, Bu. Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan sakit di perutku. Tak buang banyak waktu, ibu segera memanggil bapak dan membawaku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, perawat menanyai tentang usia kandunganku, dan dokter langsung memeriksaku. Perutku di USG guna memeriksa janin yang ada di dalam rahimku. Sudah pernah USG belum, Bu? Tanya dokter Putri dengan ramah. Belum, Dok. Aku menggeleng.
Kulihat dokter Putri menggeser alat di atas perutku ke kanan dan ke kiri. Matanya terbelalak kemudian meneliti ulang rahimku di layar monitor. Dokter Putri menatapku dan menggeleng. Aku bingung dengan tingkah dokter Putri. "Gimana dok? Apakah ada kendala dengan kehamilan saya?" Tanyaku meneliti. "Ibu seharusnya rutin memeriksa kandungannya." "Ya sejak usia minimal 4 bulan harusnya ibu sudah mulai USG bu," ucap dokter Putri. "Iya dok, lalu bagaimana keadaan bayi saya?" Tanyaku dan ibu dan juga bapak masuk ke dalam ruangan setelah diizinkan oleh perawat untuk menemaniku. "Saya jelaskan ya ibu, bapak," ucap dokter Putri. "Kehamilan yang ibu Sinta jalani sebenarnya tidak hanya ibu Sinta yang mengalami. Ini disebut hamil kosong, tidak ada janin yang tumbuh di rahim ibu," jelas dokter Putri. Aku histeris mendengar pernyataan dari dokter Putri. Bapak dan ibu mencoba menenangkanku. Sungguh tidak bisa kubayangkan. Aku kehilangan bayi dalam kandunganku. Benarkah? 1 minggu sudah keadaanku makin parah. Mas Anton mengambil cuti dari pekerjaannya untuk mengurusku di rumah ibu. Saat aku mengatakan tentang kehamilan kosongku pada Mas Anton, ternyata dia sudah lebih dulu tahu saat aku dibawa ke rumah sakit waktu itu. Mengenai kondisiku yang tak kunjung membaik, dengan kesepakatan Mas Anton dan Bapak membawaku ke rumah Kiai Hasan, rasanya aku mulai putus asa dengan keadaanku yang tidak kunjung sembuh. 1 jam perjalanan kami sekeluarga tiba di rumah Kiai Hasan. Tanpa basa-basi, Bapak segera mengatakan maksud dari kedatangan kami pada Kiai Hasan, yaitu untuk mengobati penyakit yang kualami. "Begini nak Sinta, nak Anton, kalian kan niat datang ke sini karena pengen sembuh. Kalau Bapak nasihati, mau nurut tidak?" tanya Kiai Hasan. Aku dan juga Mas Anton seraya mengangguk. "Jadi begini, maaf ya Mas Anton," ucap Kiai Hasan sebelum meneruskan pembicaraannya. "Mas Anton tahu kalau ibu Mas Anton punya peliharaan?" tanya Kiai Hasan. Mas Anton menoleh ke arahku kemudian menggeleng. "Jadi, kalau Nak Anton ingin Nak Sinta sembuh, saran saya kalian pindah dari rumah Ibu Marfuah atau ibunya Mas Anton," ucap Pak Kiai. "Iya Kiai, insya Allah saya nurut," tegas Mas Anton pada Pak Kiai. "Jika niat pindah lebih baik tidak membawa sedikit pun barang dari rumah Ibu Mas Anton," ucap Kiai Hasan meneruskan. Setelah cukup lama kami bertamu dan menceritakan semua kejadian yang kualami, Kiai Hasan memberiku wejangan berupa amalan dan doa-doa untuk kurapalkan jika perutku terasa sakit. Katanya doa itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit seketika. Kami sekeluarga kemudian berpamitan pada Kiai Hasan untuk kembali pulang. Di dalam mobil, ibu dan juga bapak menanyai seputar Ibu Marfuah pada Mas Anton. "Jadi menurutmu gimana Nak Anton? Melihat kondisi istrimu Sinta seperti itu?" tanya bapak sambil menyetir mobil. Mas Anton mengelus lembut pundakku dan menciumi keningku. "Mungkin saya akan carikan kontrakan pak," jawab Mas Anton. "Iya nak, bukannya kami gak percaya sama ibumu, tapi Nak Anton tahu sendiri kan apa yang dikatakan oleh Kiai Hasan tadi?" Tugas ibu menimpali. Mas Anton hanya mengangguk. Mas Anton dan juga aku datang ke rumah Ibu Marfuah. Tujuannya hanya berpamitan. Sebenarnya Mas Anton ragu meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Mengingat Ulfa dan juga Hani kuliah di luar kota, mereka tinggal di kosan. Tapi melihat kondisiku saat ini membuat Mas Anton harus melakukan semua itu untukku. Aku duduk di ruang tamu saat Mas Anton mengambil beberapa pakaian miliknya untuk dibawa ke kontrakan kami yang baru. Alhamdulillah kami cepat mendapat kontrakan yang lumayan dekat dengan rumah ibuku. "Loh, Sinta kesini kok gak bilang-bilang?" sapa Ibu Marfuah yang baru saja pulang dari tempat usahanya. Aku tersenyum dan langsung bersalaman mencium tangan ibu mertuaku dengan taksim. "Mas Anton mana Sin? Kesini sama Anton kan?" tanya Ibu Marfuah. "Mas Anton di kamar bu," jawabku. Mas Anton datang ke ruang tamu menemuiku setelah selesai memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Tiba-tiba aku kebelet ingin pipis.
Aku meninggalkan Mas Anton dan ibu di ruang tamu dan masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Desisan itu muncul saat aku baru masuk ke dalam kamar mandi. Keringat dingin mulai bercucuran. Aku melirik ke sana kemari, meneliti setiap sudut ruang kamar mandi, berjaga-jaga barangkali makhluk itu ada di sekitarku. Tidak aku dengar suara obrolan ibu dan Mas Anton di ruang tamu, padahal jarak kamar mandi dan ruang tamu lumayan dekat. Perutku yang masih membesar seperti hamil 7 bulan memang lumayan mengganggu aktivitas. Aku yang tadinya ingin pipis buru-buru keluar. Saat aku melangkah ke arah ruang tamu, di situ aku melihat sesuatu berjalan ke ruang kamar ibu Marfuah. Apa itu? Besar sekali. Aku bergumam. Aku teliti lebih dekat sesuatu berbentuk tabung yang memanjang itu. Kuperiksa dari ujung yang kecil kemudian membesar, dan pangkal ujungnya adalah kepala ular bermata merah. Wah! Aku berteriak histeris. Ular itu menatapku begitu tajam. Beruntung aku tidak pingsan dan segera lari mengambil Mas Anton yang hendak menyambangiku. Kenapa kamu sayang? Mas Anton panik. Dia mengusap seluruh wajahku yang berkeringat dengan tangannya. Aku masih ngos-ngosan, detak jantungku tidak beraturan. Itu Mas. Aku menunjuk ke kamar ibu Marfuah. Tersengal-sengal aku berbicara, menjelaskan pada Mas Anton. Kenapa, Sin? Tanya ibu Marfuah yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku hanya menggeleng sambil mengatur nafas. Mas Anton menyodorkan segelas air untukku, tapi aku menolaknya. Bagaimana mungkin ibu ada di kamar, sementara tadi aku benar-benar melihat wujud ular itu masuk dari pintu kamarnya dan menatap tajam kepadaku. Sebaiknya kita pulang, Mas, ajakku pada Mas Anton. Iya, ayo. Mas Anton menuntun ke ruang tamu, diikuti ibu Marfuah. Saat di ruang tamu itu, sakit yang melilit kembali menyerang perutku yang membesar ini. Ah, sakit. Aku bersingkuk berbaring di atas sofa ruang tamu. Kenapa lagi? Astagfirullah, keluh Mas Anton. Aku terus mengerang kesakitan sambil mengelus-elus perut buncitku. Sementara ibu Marfuah memasang wajah panik melihat keadaanku yang kesakitan. Seketika aku ingat doa-doa penangkal rasa sakit yang diberikan oleh Kiai Hasan. Dengan terbata-bata aku merapal ayat demi ayat doa itu. Ku elus-elus perut buncitku. Sungguh aku bisa mendengar gesekan dalam perutku. Entah apakah gerangan makhluk yang bersarang di dalam perutku, Mas Anton tidak berhenti ikut mengelus perutku sementara ibu terus panik memandangiku. Anton, bawa Sinta ke dokter saja ya, usul ibu Marfuah. Mas Anton tidak menjawab. Aku menggeleng tidak menyetujui usulan ibu. Setengah jam berlalu, perutku mulai normal kembali. Aku diam sejenak membiarkan Mas Anton mengusap peluh di dahiku. Alhamdulillah, udah gak sakit Mas, tugasku. Alhamdulillah, syukurlah. Senyum Mas Anton mengembang seketika. Ibu Marfuah ikut tersenyum lega melihatku pulih kembali dan duduk di sampingku. Mendingan kamu di sini saja, Sin. Kalau kamu kumat lagi ada ibu yang urus kamu, pinta ibu sembari merapikan jilbabku yang acak-acakan. Aku hanya tersenyum. Gak apa-apa bu, jangan khawatir, sakitnya Sinta pasti akan segera sembuh, ya kan sayang? Ucap Mas Anton. Aku mengangguk menyetujui Mas Anton. Ya udah, kalau memang kalian inginnya begitu, tapi sering-sering jenguk ibu di sini ya, pinta ibu Marfuah. Ya pasti dong bu, ledek Mas Anton. Mas Anton merangkul ibu Marfuah dengan penuh kasih sayang. Aku dan juga Mas Anton berpamitan tanpa membawa sedikit pun barang yang pernah kami beli di rumah itu. Sesuai saran Kiai Hasan, Mas Anton hanya mengambil sedikit bajunya yang dibeli dari hasil kerjanya. Sudah 1 minggu kami menempati rumah kontrakan, tapi belum ada tanda bahwa aku akan sembuh meski sakit di perutku kini mulai jarang. Mas Anton bekerja
aku menyambangi ibu di rumah. Entah memasak atau sekedar berbincang, setidaknya itu bisa mengisi hari-hariku. Sin, sejak kamu ngontrak, mertuamu sering kirim macam-macam ke ibu. Kirim apa, Bu? Ya macam-macam. Kemarin kirim gulai kambing 3 kilo ada loh, Sin. Kedua alisku bertahutan, merasa heran dengan tingkah laku ibu marfu'ah mertuaku. Ada acara apa, Bu, katanya? Terus, ibu apakan gulai 3 kilo itu? Tanyaku penasaran. Ibu gak nanya. Ibu gak berani makan, Sin. Langsung tak kasih ke tukang becak yang nganterin itu. Katanya tukang becak itu kerja di dagangannya ibu mertuamu sebagai juru antar barang, cerita ibu. Kenapa gak dimakan, Bu? Kamu ini kalau ada apa-apanya gimana? Ibu masih ingin hidup, ya walaupun pesugihan itu belum jelas benar apa tidak mertuamu lakukan. Ya setidaknya kan ibu cuma berjaga-jaga saja. Belum sempat aku menjawab, ibu kembali bercerita. Dulu pas kamu kesini bawa buah yang di parcel itu loh, Sin. Aku mencoba mengingat hal yang diceritakan ibu, tapi aku tidak mengingatnya. Ya pokoknya dulu itu loh, buahnya busuk, gak jadi ibu makan, langsung ibu buang. Ya untung-untung kalau sampai dimakan, bisa-bisa ibu jadi tumbal. Ibu bergidik ngeri. Ya, aku baru ingat dengan parcel dari ibu marfu'ah saat aku pertama pulang karena sakit perutku tidak kunjung sembuh dulu. Ibu percaya kalau mertuaku punya pesugihan? Tanyaku penasaran. Ya, percaya nggak percaya. Lah kamu gimana? Masih sering sakit nggak perut kamu? Tanya ibu mengalihkan pembicaraan sembari mengelus perut buncitku. Aku hanya menggeleng. Aku pas pamitan, lihat ular gede banget, Bu, di kamar ibu marfu'ah, ceritaku. Tuh, berarti benar apa kata Kiai Hasan, mertuamu itu muja, jangan-jangan anakmu jadi tumbal, Sin, celutuk ibu. Hah? Enggak, Bu, jangan percaya gitu-gitu. Toh, dokter Putri kan udah bilang aku mengalami kandungan kosong. Aku menyangkal. Kamu kalau dikasih tahu orang tua ngeyelan ya. Ibu sedikit kesal. Aku berbaring di sofa ruang tengah sambil menonton televisi. Seperti biasanya hari ini jadwalnya Mas Anton lembur, pulang jam 1 malam. Tapi aku sudah tidak khawatir lagi dengan apapun sejak tinggal di kontrakan ini, cukup nyaman menurutku. Memang keadaan perutku masih membesar, tapi sudah terbiasa. Hanya bisa berharap sakit yang terkadang muncul lekas hilang. Sin, ibu titip anak ke kamu. Kenapa kamu tolak? Sapa ibu marfu'ah tiba-tiba. Anak yang mana, Bu? Tanyaku bingung seraya bangun dari posisi tidurku. Itu yang di perutmu. Ibu marfu'ah menunjuk-nunjuk perutku. Tiba-tiba ibu mendekat dan langsung meremas-remas perutku dengan kasar, sampai aku menjerit kesakitan. Sakit, Bu, jangan, Bu, teriakku. Ibu marfu'ah menatapku tajam, pola matanya melotot memandangku. Dia terus meremas-remas perutku sampai daster yang ku pakai sedikit terkoyak. Aku terjerembab jatuh ke lantai. Terasa sangat nyeri pada kemaluanku saat tiba-tiba seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Wah, aku menjerit sekuat tenaga. Sakit. Sakit yang tidak tertahankan, yang tidak bisa ku kendalikan. Rasa ingin berteriak sekuat tenaga, tapi entah kenapa nafasku tersendat begitu sesak. Hewan melata hitam pekat sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku. Sementara ibu marfu'ah hanya diam menyaksikan aku yang tengah sekarat. Ya Allah, apa ini? Aku menggumam sendiri, peluhku bercucuran. Ular itu kemudian berjalan ke arah ibu marfu'ah dan menghilang begitu saja seperti menyatu dengan raga ibu marfu'ah. Aku yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa berbuat apapun. Keadaanku yang sekarat, tenagaku yang sudah habis. Aku terkapar lemas di atas lantai ruang tengah.
Ibu Marfuah sama sekali tidak menghiraukanku, wajahnya menyeringai, menyeramkan sekali. Aku tidak pernah melihat beliau semenyeramkan itu sebelumnya. Dia pergi tanpa berpamitan, melewati ruang tamu meninggalkan aku yang terkulai lemah di atas lantai. "Sayang, bangun. Kenapa kamu tidur di lantai?" Samar-samar suara seseorang membangunkanku. Tubuhku kemudian dibopong ke atas sofa. Aku mencoba membuka mataku perlahan dan melihat Mas Anton merapikan dasterku. "Mas," aku spontan memeluk Mas Anton. Air mata menyembul dari sudut mataku. Ternyata aku bermimpi. Mimpi yang terlihat nyata bagiku. Tapi mustahil jika Ibu Marfuah ke sini. Toh beliau kan belum tahu tempat kontrakan ini. Mas Anton mendekap tubuhku. Jantungku berdegup kencang antara takut dan lega karena kedatangan Mas Anton. Kurasakan deru nafasnya, bau keringat di tubuhnya. Tapi aku lega Mas Anton kembali di tengah ketakutanku ini. Mas Anton meraba perutku yang terasa terlihat aneh. Aku pun meneliti perutku seketika. "Sayang, perutmu udah gak buncit lagi. Sejak kapan?" Mas Anton memberondong pertanyaan. Ini aku juga nggak tahu, Mas," jawabku bingung. Aku menggeleng dan tersenyum bangga. Ada perasaan bahagia yang aku rasakan. "Sayang, ini lihat," pita Mas Anton yang benar-benar girang sembari mengelus berulang kali perutku yang kini kempes. Benarkah aku mimpi? Mimpi yang aneh jika hal itu beneran mimpi. Ragaku benar-benar mengalami semua kejadian demi kejadian dalam mimpi yang aku alami. Jika nyata, itu tidak mungkin juga, mengingat Ibu Marfuah belum tahu kontrakanku. Biarlah, aku belum ingin menceritakan apapun pada Mas Anton. Perutku yang telah kempis setidaknya sudah tidak membebani aktivitasku, dan itu artinya aku tidak akan mengalami sakit yang melilit lagi. Ular itu ular yang keluar dari kemaluanku. Benarkah itu jin yang dimiliki Ibu Marfuah? "Sayang, pindah ke kamar Gi. Mas mau mandi dulu?" pinta Mas Anton mengagetkan lamunanku. Iya Mas." Aku melangkah ke kamar dan berbaring di atas tempat tidurku. Kulihat Mas Anton selesai mandi dan langsung berbaring di sebelahku, mengelus kembali perutku. "Ini beneran udah kempes?" tanya Mas Anton. "Iya Mas, mudah-mudahan sih nggak kumat lagi," harapku saat kemudian kantuk mulai menyerang. Kulirik Mas Anton sudah terlelap. Mas Anton berpamitan untuk berangkat bekerja. Aku mengiringi keberangkatannya di teras rumah. Saat Mas Anton mulai terjatuh, aku bergegas melangkah ke rumah ibu dengan maksud menceritakan kejadian yang ku alami semalam. Kemudian aku memacu langkah cepat dan masuk ke rumah ibu tanpa salam. Harum bumbu dapur menyeruak di sekitar ruangan. Aku langsung menuju dapur menyambangi ibu. Melihat kedatanganku, ibu melongo dan kaget. Beliau segera melepas alat menumis yang tengah digenggamnya dan mematikan kompor. "Loh Sin, kamu perutmu sudah..." Ibu heran melihat tubuhku. "Iya Bu, tapi Sinta penasaran." "Penasaran gimana?" "Yang jelas, kamu harus bersyukur kamu udah sembuh," tugas ibu. Aku menarik tangan ibu dan juga mengajak duduk di kursi. "Bu, semalam Ibu Marfuah ke rumah." Aku menunduk. "Lah kenapa? Lagian kamu tinggal di kontrakan baru. Mertuamu gak diajak pas kamu pindahan. Jadi datang kan?" Ibu yang jadi gak enak. Ibu merutuk. "Bukan Bu, bukan itu maksudku." "Alah, terus apa?" Ibu penasaran. Mungkin yang dibilang Kiai Hasan tentang Ibu Marfuah itu benar. Ibu Marfuah punya pesugihan ular. Semalam perutku masih buncit. Tapi setelah Ibu Marfuah datang dan meremas perutku, seekor ular sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku, Bu. Aku terisak. "Hah? Udah, yang penting kita sudah tahu Sin tentang ibu mertuamu itu. Beruntung kita nggak dijadikan tumbal. Kamu tahu kan tukang becak yang dulu pernah ibu kasih gulai kambing yang diberi mertuamu itu?" Ibu mengelus padaku, mencoba menenangkanku.
Iya bu, aku mengangguk. Dia meninggal Sin. Ibu menatapku penuh dengan iba. Meninggal gimana bu? Aku penasaran. Ibu nggak tahu pasti, tapi menurut penuturan tetangganya, tukang beca itu meninggal saat tidur. Semua badannya membiru, tutur ibu. Apa ini ada hubungannya dengan Ibu Marfuah? Tanya aku. Ibu tidak begitu yakin, tapi mengingat dia yang selama ini menerima semua yang diberikan oleh Ibu Marfuah, ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi Ibu Marfuah menginginkan keluarga kita. Tapi karena sedikit pun kita tidak menerima, jadi tumbal itu beralih kepada si penerima, Sin. Ibu beranjak dari duduknya dan kembali menyalakan kompor untuk melanjutkan memasaknya. Aku tidak habis pikir dengan semua yang terjadi padaku. Tapi jikapun itu benar, setidaknya aku bisa belajar dari semua yang kualami. Jin, setan, alam gaib itu ada. Apalagi ini menyangkut rumah tetanggaku. Mas Anton adalah anak Ibu Marfuah. Bagaimanapun Ibu Marfuah, Mas Anton tetaplah anaknya dan aku mencintainya. Semua yang kualami sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Biarlah Mas Anton tidak perlu tahu tentang semuanya. Harapan kedepannya untukku dan juga Mas Anton semoga tidak ada lagi hal seperti yang telah ku alami ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan banyak pembelajaran dari kisah ini. Yang baik ambil yang baik-baik ya teman-teman. Yang buruk ya buang jauh-jauh yang buruk-buruknya itu. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.